Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu semua, sahabat Spendu dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi bersama saya Anwar Tokan, SPD tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sahabat Spendu yang terkasih, semoga hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sama-sama kembali bertemu di hari ini dalam proses pembelajaran meskipun hanya lewat suara. Oke, sahabat Spendu, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, mari kita simak sebuah ungkapan motivasi. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa lelah dalam menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu engkau dapat taklukkan dunia dan meraih akhirat yang bahagia. So, mari kita ikuti materi ini. Oke, sahabat Spendu dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang tentunya masih berkaitan dengan teks ulasan. Hari ini merupakan perjumpaan kita yang kedua. Pada perjumpaan kita yang kedua ini, kita membahas tentang telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kita lihat yang pertama yaitu struktur teks ulasan. Di sini ada beberapa struktur teks ulasan yang Pak Guru sudah tampilkan di layar. Yang pertama, identitas karya. Identitas karya ini berisi identitas yang diulas baik berupa buku maupun film. Yang kedua, orientasi. Struktur teks ulasan orientasi. Orientasi ini berisi perkenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Yang ketiga, sinopsis. Sinopsis ini berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Yang keempat, analisis. Analisis ini berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, seperti unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada karya sastra. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ini tentunya kita sama-sama sudah mengetahui. Yang berikut, evaluasi. Evaluasi berisi paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Jadi, di dalam sebuah teks ulasan itu ada kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya yang diulas. Yang terakhir, rekomendasi. Rekomendasi ini berisi ajakan untuk membaca buku, menonton film yang diulas beserta manfaat yang akan didapatkannya. Jadi rekomendasi ini dia bersifat mengajak orang atau pembaca untuk bisa membaca buku ataukah menonton film yang sudah diulas beserta manfaat yang akan didapatkannya. Oke, setelah kita melihat struktur teks ulasan, kita beralih ke kaidah kebahasaan teks ulasan. Oke, adik-adik, kita lihat di situ kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Konjungsi itu seperti sudah kita ketahui bersama adalah kata penghubung. Oke, menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kita lihat contoh. Contoh ini Pak Guru ambil dari sebuah teks ulasan yang berjudul Kartini. Kita lihat saja contoh kalimatnya. Hanung mencoba menggambarkan bahwa Kartini sebenarnya adalah perempuan yang tomboy pada zamannya. Jadi dalam sebuah teks ulasan itu juga terdapat kata-kata
yang berkaitan dengan penerang atau menerangkan. Kata menerangkan itu adalah bahwa, yakni, dan yaitu. Kita lihat yang kedua, menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh kalimat. Akhirnya Kartini mendapatkan angin segar ketika kakaknya Sosrokartono atau Reja Rahardian memberikan kunci lemarinya yang berisi buku-buku sebelum ia pergi ke Belanda. Akhirnya, ada contoh kata akhirnya. Oke, kita lihat yang berikut. Yang berikut di situ yang ketiga adalah menggunakan konjungsi penyebab atau kata penghubung penyebab. Misalnya karena dan sebab. Contohnya adalah waktu berlalu hingga Kartini harus dipingit di dalam kamar karena usianya yang siap untuk menikah. Yang berikut, yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, contoh kalimatnya adalah sebaiknya kita menonton film Kartini. Ini sehingga kita bisa memahami sejarah Raden Ajeng Kartini. Oke, sahabat Spendu. Contoh-contoh itu adalah kalimat kata-kata yang ada di dalam teks yang menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Terus yang kedua sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga karena dan sebab. Yang keempat jangan, harus, hendaknya, dan sebaiknya. Jadi nanti pada akhir video pembelajaran ini Pak Guru akan menampilkan sebuah contoh teks ulasan, terus kalian disuruh untuk mencari kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan ini yang perlu kalian lihat adalah kata-kata yang sudah kita bahas ini di dalam teks ulasan yang akan Pak Guru tampilkan. Oke, kita beranjak kepada LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik 2. Kali ini LKPD yang kedua. Nah, contoh teks ulasan yang akan Pak Guru hadirkan kali ini adalah film Laskar Pelangi. Judul filmnya adalah Laskar Pelangi. Penulis filmnya adalah Andrea Hirata. Sutradara adalah Riri Riza. Produser Mira Lesmana. Tahun diputar 2008. Distributor Miles Production dan Mizan Production. Durasi film 120 menit. Nah, ini merupakan apa? Ini adalah merupakan bagian dari struktur teks ulasan. Nah, struktur ini disebut dengan apa yang pada bagian awal itu adalah apa? Nah, itu nanti kita jawab pada LKPD ini. Oke, baik. Pak Guru akan membacakan contoh teks ulasan dari film Laskar Pelangi. Tolong disimak baik-baik. Film merupakan salah satu wujud karya seni yang paling digemari oleh masyarakat. Film jika diproduksi dengan tepat dapat memberikan hiburan sekaligus mengedukasi penontonnya dengan berbagai pesan kuat yang disampaikan melalui ceritanya. Salah satu film dengan kriteria tersebut adalah Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza. Sementara itu, ceritanya diangkat dari novel dengan judul yang sama dan ditulis oleh Andrea Hirata. Cerita dimulai saat Ikal kembali ke kampung halamannya yang berada di Pulau Belitung. Ia kemudian menceritakan masa kecilnya di sana. Saat pertama kali masuk ke sekolah SDE Muhammadiyah, di sana ia bertemu dengan 9 sahabatnya yang kelak disebut sebagai kelompok Laskar Pelangi. SD Muhammadiyah tempat Laskar Pelangi bersekolah adalah sekolah tertua di daerah Belitung.
Sekolah itu sangatlah kecil, bobrok, dan tidak layak jika dibandingkan dengan sekolah lain seperti sekolah PN Timah. Ironi mulai terbentuk saat kemiskinan melanda warga sekitar, padahal PN Timah mengeksploitasi kekayaan tanah mereka. Namun suka dan duka mereka hadapi bersama di sana. Dengan tersendat-sendat, sekolah tersebut terus bertahan dengan murid-murid cemerlang mereka yang dijuluki Laskar Pelangi oleh Ibu Hamsah, salah satu guru di sana. Disinilah alur utama yang menyejukkan hati dimulai. Bagaimana mereka semua terus tegar dan bertahan menghadapi segala keterbatasan yang menyelimuti usaha mereka untuk belajar. Kisah sehari-hari daerah terpencil menjadi kekuatan terbesar dari film ini. Pengemasannya dalam alur cerita yang mengalir sederhana namun mengena juga menjadi salah satu kelebihan yang tak tergantikan. Keindahan Pulau Belitung juga menjadi pesona tersendiri dari sisi sinematografi. Terdapat penjelasan yang kurang lengkap mengenai bagaimana Lintang memperoleh ilmu yang luar biasa dalam bahkan hingga mengetahui nama Latin dari tumbuhan tertentu. Padahal sekolah mereka adalah sekolah yang terpencil dan sulit untuk mendapatkan buku pengetahuan. Seandainya terdapat penjelasan bahwa Lintang mendapatkan akses ke buku-buku berkualitas lewat kapal yang bersinggah dan kebetulan membawa muatan buku, misalnya, maka cerita akan lebih masuk akal. Selain itu, secara umum tidak dijelaskan bagaimana Lintang memperoleh ilmunya. Melalui kisah persahabatan yang menghangatkan dan perjuangannya terhadap berbagai kekurangan yang dihadapi, film ini menjadi sangat menarik dan bermakna untuk ditonton. Ceritanya yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan berbagai kelebihan yang telah kita miliki. Cerita yang apik dari sang penulis dan sinematografi yang estetis dari sutradaranya membuat film ini menjadi tamasya visual sekaligus psikologis yang tepat mencerahkan hati. Tak berlebihan rasanya untuk menobatkan film Laskar Pelangi sebagai salah satu film terbaik Indonesia. Oke, baik adik-adik. Sampai di situ ulasan tentang film Laskar Pelangi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, yang akan kalian kerjakan pada saat ini. Jika tiba waktunya untuk pergantian jam, maka pekerjaan ini dijadikan tugas dan akan dikumpulkan sebelum shift berikutnya di hari Sabtu. Otomatis tugasnya dikumpulkan pada hari Jumat. Terakhirnya sampai hari Jumat. Oleh sebab itu, Pak Guru mohon kerjasamanya agar tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru harus dikerjakan dan diselesaikan, setelah itu dikumpulkan. Karena dengan tugas-tugas kalian sangat membantu untuk proses penilaian kalian. Oke, baik. Kita perhatikan bersama beberapa pertanyaan itu. Yang pertama, berdasarkan teks ulasan di atas, temukanlah kekurangan dan kelebihan teks ulasan tersebut. Nah, dari teks ulasan yang Pak Guru bacakan tadi, ada kelebihan dan maksudnya ada kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan tersebut. Kira-kira kekurangannya itu terletak pada paragraf mana? Tuliskan contoh kalimatnya yang menyatakan bahwa teks itu memiliki kekurangan. Terus kelebihannya itu terletak di bagian mana atau di paragraf mana. Tuliskan juga contoh yang menyatakan kelebihan dari teks tersebut. Yang kedua, tentukanlah struktur teks ulasan Laskar Pelangi yang telah kamu baca ataupun kamu dengar. Struktur teks ulasan mulai dari mana sampai ke mana. Kembali lagi lihat video tadi, struktur
tadi itu ada apa-apa saja. Nah, itu kalian tentukan. Setelah itu yang ketiga, temukanlah kalimat-kalimat pada teks ulasan yang berjudul Laskar Pelangi yang mengandung unsur kebahasaan teks ulasan. Ya, seperti yang tadi Pak Guru sudah jelaskan dan Pak Guru sudah memberikan contohnya. Terus yang keempat, tunjukkanlah contoh kalimat dari suatu teks ulasan Laskar Pelangi yang menggunakan kata-kata berikut. Tunjukkanlah contoh kalimat. Jadi misalnya di dalam teks ulasan terdapat kalimat yang menggunakan kata akhirnya, atau bahwa, atau hendaknya, atau lalu, atau karena. Kalian tulis. Buat tabel seperti ini, terus tulis contoh kalimatnya ada di kolom ini. Oke, selamat bekerja. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, mumpung kita masih memiliki waktu beberapa menit. Jika tidak ada pertanyaan, maka selamat bekerja. Dikerjakan mulai dari sekarang sampai selesai waktu. Jika ada yang sudah, maka bisa langsung difoto dan dikirim langsung ke nomor WA-nya Pak Guru. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.